Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Nini Pelet. Nini Pelet. Nini Pelet. PT Dankos Laboratoris Indonesia bekerja sama dengan Teater Sanggar Cerita dengan bangga mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Misteri Nini Pelet. Makhluk apa itu? Mengerikan sekali. Dia berubah menjadi makhluk api. Setiap makhluk setan atau jin memang bersumber dari api. Aku harus berhati-hati. Dengan cara apa kau akan mengusir makhluk itu? Apakah kau akan bertarung? Aku terpaksa, Nila. Aku akan bertarung dengan caraku sendiri. Ayo, lawanlah aku, anak muda. Ayo. Haji Gajah Musti. Ada suara orang tertawa. Menakutkan sekali. Lihat di atas pohon itu. Sundari, tidak. Dia terbang melayang-layang ke arah kita. Jangan lupakan kami. Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-19 dengan judul Makhluk Alam Gaib. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Treasure. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Makhluk Alam Gaib. Sebuah kisah mendebarkan tentang malapetaka di sebuah desa yang disebabkan karena hadirnya makhluk yang berasal dari alam gaib. Dalam seri yang ke-25 ini didukung oleh Bambang Jeger sebagai Restu Singki, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, dan Idris Apandi sebagai Ki Gedeng Mukti. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Restu Singgi dan Nilam Cahya tertegun. Mereka terkejut sekali mendengar percakapan Ki Gedeng Mukti. Mereka tidak menduga kalau orang tua petapa sakti itu melemparkan sebuah persoalan yang lain dari yang lain. Persoalan yang menyangkut hakikat hidup Restu Singgih dan Nilam Cahya di masa datang. Tentang perkawinan yang kedengarannya di telinga kedua anak muda itu begitu indah. Memang, rasanya tidak baik kalau kalian selamanya selalu berdua.
tanpa ada ikatan perkawinan yang resmi. Kukira sudah saatnya kalian melangkah pada perkawinan itu sendiri. Cucuku Nilam, kau masih mempunyai keluarga dan orang tua. Mereka haruslah tahu. Kuperintahkan padamu, kau harus kembali ke tanah kelahiranmu. Kau harus menemui keluargamu, orang tuamu. Perkenalkanlah Restu Singgi itu sebagai calon suamimu. Begitu juga nantinya denganmu, Restu. Kau pun masih memiliki keluarga. Kau jangan menyia-nyiakan mereka. Walau kau seorang laki-laki yang memiliki hak penuh dalam perkawinan, kau pun harus memperkenalkan Nilam Cahya pada keluargamu sebagai calon istrimu nanti. Maaf, Guru. Sungguh saya tidak mengira kalau ternyata suasana malam ini begitu lain. Guru melemparkan sebuah persoalan yang sangat lain pada kami. Hal ini kami sangat perlu memikirkannya, Guru. Guru panjang lebar menjelaskan pada kami yang ternyata sebuah rencana yang memang sejak lama kami memikirkannya tentang perkawinan kami. Kedengarannya di telinga kami sangatlah indah. Tapi kalau mendengar dari percakapan guru sendiri, ada beberapa hal yang membuat saya heran dan perlu menjadi pemikiran saya. Karena hal ini tidak bisa dianggap main-main. Hal ini menyangkut masa depan kami. Hidup mati kami. Bukankah begitu, Nilam? Benar. Sesungguhnya, kakek perlu menjelaskan lagi pada kami. Masih banyak. Tapi sebelumnya aku ingin bertanya padamu, Restu. Apa yang membuatmu heran dan berpikir tadi? Satu hal. Pertama, guru tadi menyebutkan tentang keluarga dan orang tua Nilam. Saya harus diperkenalkan pada mereka. Yang menjadi keheranan saya, sejak lama yang saya tahu, bukankah orang tua Nilam sudah tiada? Bagaimana mungkin guru bisa berkata kalau saya harus diperkenalkan pada orang tua Nilam? Saya sungguh heran. Saya sungguh tidak mengerti. Apakah Nilam telah berbohong pada saya? Dulu dia pernah cerita kalau kedua orang tuanya sudah lama tiada. Bahkan semenjak Nilam masih bayi. Nilam Cahya kemudian mengajak Restu Singgih masuk kembali ke dalam gubuk itu. Ia lalu menghadap Ki Gedeng Mukti yang masih duduk bersila. Kek, Cucunda tidak tahu langkah apa yang harus Cucunda jalankan sekarang. Karena kakek sudah melemparkan semua persoalan kami, bahwa kami harus secepatnya melaksanakan perkawinan kami. Cucunda minta maaf kalau sikap dan perkataan Cucunda begitu kasar dan tidak sopan, hingga tidak berkenan di hati kakek. Aku mengerti. Jangan kau jadikan persoalan lagi. Kini yang harus kalian lakukan adalah bahwa kalian harus pergi ke kampung Kuningan Selatan. Bukankah itu kampung kelahiran Cucunda, Kek? Ya, kau harus kembali ke kampungmu, Nilam. Temui orang tuamu, keluargamu semuanya. Perkenalkan Restu pada mereka. Itu memang niat kami. Tapi bagaimana dengan Lararati? Dia belum kami temukan, Kek. Serahkan semua itu padaku. Aku yang akan mencarinya. Yang terpenting buat kalian, kalian harus bisa mengatasi persoalan kalian berdua. Aku hanya ingin mendengar kabar dari kalian nantinya, bahwa kalian sudah resmi menjadi suami istri. Dengan begitu, kalian akan diizinkan Eyang Ki Buyut Manguntapa untuk mencari seorang petapa sakti di tanah Banten. Guru Ki Gedeng Mukti sudah tahu kalau kami akan pergi ke daerah ujung kulon. Dari mana kakek tahu kalau kami sudah merencanakan akan pergi mencari seorang petapa sakti yang tinggal di pantai Gua Karangbolong di daerah tanah Banten ujung kulon, Kek? Itu sudah menjadi tugas kalian. Aku sudah tahu kalau kalian nantinya akan mendapat tugas dari Eyang Ki Buyut Manguntapa
untuk mencari ilmu penangkal dari 2 kitab pusaka yang dicuri Nini Pelet. Untuk itu, kalian belum mendapat izin dari Eyang Ki Buyut Manguntapa. Kalian jangan gegabah menentukan rencana sendiri. Nanti kalian akan didatangi Eyang Ki Buyut Manguntapa jika perkawinan kalian sudah selesai. Guru, kalau begitu kapan kami berangkat ke kampung kelahiran Nilam? Besok, pagi-pagi sekali kalian sudah harus pergi. Berapa lama kita akan sampai di kampungmu, Nilam? Cukup lama, paling tidak 3 hari. Ya? Bagaimana perasaanmu sekarang? Tentunya ada rasa senang dan rindu pada kampung halaman, bukan? Begitulah. Kau terlalu tertutup, Nilam. Ternyata orang tuamu masih hidup. Maafkan aku. Jangan bicara itu terus. Aku jadi malu padamu. Nanti kau akan jelas semuanya. Kuda yang ditunggangi Restu Singgih dan Nilam Cahya melaju di jalan setapak. Dan menjelang sore harinya, mereka sampai di sebuah desa kecil. Restu Singgih dan Nilam Cahya akhirnya memutuskan untuk menginap semalam di desa kecil itu. Pagi harinya, Restu Singgih dan Nilam Cahya berpamitan kepada pemilik toko dan kemudian melanjutkan perjalanannya. Petani itu sangat baik sekali pada kita, Nilam. Iya, kita diperlakukan sebagai anaknya sendiri. Dia sepertinya sangat senang menerima kita. Jadi bagaimana perasaanmu semalam di pondok petani itu? Aku jadi terbayang sudah berada di kampung halamanku sendiri. Aku seperti berada di pondok bibiku sendiri. Oh, kau masih mempunyai seorang bibi? Iya, dia adik ibuku yang tinggal hanya satu-satunya. Saudara-saudara ibuku yang lain sudah tiada. Bibiku bernama Sarbini. Orangnya baik dan dia paling sayang kepadaku. Semasa bayi, dialah yang sering menggendong aku. Dia tidak pernah bersuami, Restu. Dia bertahan sampai sekarang ini masih menjadi gadis. Kau pasti akan tertarik melihat kecantikannya. Kamu ngelantur, tapi aku senang mendengar ceritamu. Bibi Sarbini seorang petani biasa, Restu. Hidupnya sangat sederhana. Pokoknya, kau akan senang jika sudah bicara dan kenal dengan bibiku yang satu itu. Orangnya luas, pandai bergaul, bicaranya enak, dan menarik perhatian. Senang sekali kedengarannya. Rasanya aku ingin segera melihatnya. Nanti kau akan aku kenalkan pada bibi Sarbini itu. Lalu, bagaimana dengan ibumu sendiri? Kalau kau akan tahu ibuku, orangnya tidak beda denganku. Sikapnya sama. Ibuku pasti senang melihat aku kembali. Aku khawatir ibumu tidak suka pada aku nantinya. Tidak mungkin. Lalu bagaimana keluargamu yang lainnya? Nilam Cahya tidak menjawab. Restu Singgih menjadi heran. Kau kenapa berubah sikap? Sepertinya kau sudah tidak mau bicara padaku. Aku lagi malas. Aku tidak akan cerita tentang keluargaku lagi. Aku takut ada yang tidak benar nanti. Nanti saja, kalau sudah sampai di kampung halamanku ya. Kau bisa tahu sendiri. Apakah masih jauh dari tempat ini? Besok pagi, kita sudah sampai di kampung halamanku. Restu Singgih dan Nilam Cahya mempercepat kudanya. Malam harinya, mereka menginap di sebuah gubuk seorang petani. Memangnya Dan Restu dan Nyi Nilam Cahya mau kemana tujuannya? Kami ingin ke kampung Kuningan Selatan. Oh, daerah itu tidak jauh dari sini. Kalian tidak akan lama lagi juga sampai. Ya. Jika besok pagi kalian melanjutkan perjalanan, nah, sebelum siang hari, kalian pasti sudah sampai di kampung Kuningan Selatan itu. Tapi ngomong-ngomong, teruskan lagi dan ceritanya. Oh, iya. Saya akan meneruskan. Jadi sepanjang pengembaraan kami di seputar Cirebon Girang ini, yang masih menjadi pikiran kami adalah tentang makhluk siluman ular berkepala manusia. Oh iya, kami di desa ini juga sudah tahu tentang
makhluk siluman ular berkepala manusia. Benar. Penguasa Gunung Ciremai itu, Den. Dan kabarnya makhluk itu sudah dikenal di wilayah Cirebon Girang ini, Den. Ya, tapi kami bersyukur karena desa kami tidak pernah dimunculkan makhluk itu. Kita harapkan makhluk itu jangan sampai muncul dan berkeliaran di desa Iya, ini. betul, Den. Meskipun desa ini juga masih berada di wilayah Gunung Ciremai. Iya. Maaf, air minumnya baru datang. Wah, memang itu yang sedang kami tunggu. Ketela rebusnya itu, aduh. Ayo kita habisi. Mumpung masih hangat ketelanya. Iya, silakan bapak-bapak. Ayo. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratoris Indonesia di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.